Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya yang saya hormati Ibu dosen Bu Husna Nuria Mufida dan teman-teman kelas B3 AKR yang berkesempatan mendengarkan pemaparan materi dari kelompok kami. Sebelumnya perkenalkan, kami dari kelompok 9 dengan anggota Andika Dwi Fabrianto NIM 18206100103 dan saya sendiri Adi Farudin NIM 2020610041 serta Nana Listiani NIM 2020610059. Dalam kesempatan kali ini kita akan membahas tentang peran zakat dalam perekonomian. Untuk yang pertama, pengertian zakat. Zakat berasal dari kata zaka yang berarti berkah, tumbuh, bersih, dan bertambah. Secara etimologis atau lughah, zakat artinya suci, bersih, tumbuh, dan berkah. Adapun menurut istilah lain, zakat adalah suatu bentuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara mengeluarkan kadar harta tertentu. Dengan demikian, zakat adalah membersihkan diri seseorang dan hartanya. Yang selanjutnya adalah peran zakat dalam perekonomian. Dalam kenyataan sejarah telah membuktikan bahwa zakat dapat meningkatkan pendapatan nasional suatu negara sehingga tercipta kemakmuran. Seperti yang kita kenal dengan multiplier efektor, zakat telah menemukan bagaimana mekanisme zakat itu benar-benar dapat meningkatkan pendapatan nasional, yang berarti meningkatkan pertumbuhan perekonomian dalam suatu negara tersebut. Yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya yaitu analisis pendapatan nasional. Zakat dapat digunakan sebagai sumber pendapatan negara selain pajak. Hal ini sebagaimana diungkapkan oleh HS sebagai berikut. Berkaitan negara kekurangan dana, misalnya untuk membiayai operasional pemerintah, zakat bisa dipakai untuk itu. Ini dibuktikan dengan negara Jordania dan Iran yang ekonominya ditopang oleh zakat. Efek multiplier zakat. Zakat dalam bantuan konsumtif yang diberikan kepada mustahik akan meningkatkan pendapatan mustahik, yang berarti dia beli mustahik tersebut atas suatu produk yang menjadi kebutuhan akan meningkat. Peningkatan daya beli atas suatu produk ini akan berimbas pada peningkatan produksi perusahaan. Imbas dari peningkatan produksi adalah penambahan kapasitas produksi, yang hal ini berarti perusahaan akan menyerap tenaga kerja lebih banyak. Hal ini berarti tingkat pengangguran akan semakin berkurang. Sementara itu, di sisi lain, peningkatan produksi akan berakibat pada peningkatan pajak yang dibayarkan kepada negara, baik pajak perusahaan, pajak bertambah nilai, maupun pajak penghasilan. Jika penerimaan negara dari pajak bertambah, negara akan mampu menyediakan fasilitas publik bagi masyarakat. Selanjutnya yaitu konsumsi agregat dalam ekonomi Islam. Konsumsi agregat ini tentunya berpengaruh terhadap perekonomian suatu negara. Apabila konsumsi secara agregat dalam suatu negara tinggi, maka akan meningkatkan permintaan barang dan jasa. Dampak dari meningkatnya permintaan barang dan jasa ini diantaranya dapat mengurangi pengangguran, namun inflasi akan tinggi, pendapatan nasional akan naik, dan neraca pembayaran akan dalam kondisi surplus. Dan sebaliknya, apabila konsumsi secara agregat rendah, maka permintaan barang dan jasa akan menurun, dan dampak bagi perekonomian seperti pengangguran meningkat dan inflasi rendah,
pendapatan nasional rendah, dan pembayaran dalam keadaan defisit. Dan materi yang terakhir yaitu efek zakat terhadap investasi. Zakat sendiri memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap pendapatan dan konsumsi, tetapi juga memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap investasi. Meningkatnya permintaan agregat akan menarik peningkatan investasi. Di sisi lain, zakat juga secara agregat mendorong tabungan dan investasi. Sekian, terima kasih.